mejeng rame-rame di sini, kira-kira mau ngapain sih, Mbak? Kita tuh mau masih talk show nih. Jadi yang masih bingung apa sih itu masih talk show? Jadi masih talk show itu merupakan talk show yang diselenggarakan oleh bidang mahasiswa dan advokasi Hima Humas. Dan tahun ini masih talk show mengangkat tema yaitu devotion yang memiliki panjangan apa? Baca Kak. Difference of Relation Students. Wah, udah gak sabar banget ya mau ngobrol-ngobrol. Kita udah ngumpul rame-rame di sini, pasti gak sabar gak sih mau ngobrol? Iya, tapi sebelumnya kita belum kenalan nih. Iya. Boleh kenalan dari Mbak? Oke, dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, aku kenalin, aku Caca dari Hima Humas Angkatan 2022. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Cale dari Hima Humas Angkatan 2022 juga. Dan kita nggak berdua doang, Iya. kita ada tamu spesial yang udah siap banget, yang ganteng dan cantik ini. Boleh dong dikenalin? Oke, mungkin dari aku ya. Halo semuanya, kenalin aku Nining dari HI 4 Angkatan 22. Halo semuanya teman-teman, nama aku Jonathan atau boleh panggil Jojo dari Hima HI 4 Angkatan 2021. Oke, mungkin kita nanya kabar dulu kali. Gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Terus mungkin kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Apakah Kesibukan- udah sibuk? Masih sibuk atau udah plong nih? Karena kan ini udah mau liburan ya. Gimana kesibukannya? Oke, dari aku sendiri ya, Angkatan 22 ini ke minggu ini tuh lagi minggu hektiknya UAS sampai minggu depan baru selesai. Terus selain itu kita juga di HI ini lagi ngadain banyak proker dari himpunan. Jadi paling itu ngurusin itu aja sih. Kalau masnya nih? Kalau aku sendiri sebetulnya ya kurang lebih sama kayak ini juga, angkatan kami juga di tengah lagi UAS, dan UAS itu karena emang belum jelas jadwalnya kapan, itu tergantung kayak dosennya juga gitu, jadi mengikuti jadwal dosennya segala macamnya. Mungkin itu salah satu kesibukannya, dan juga mungkin di organisasi di Hima kami itu aja sih. Kalau baca Cak, sibuk apa? kalau kesibukan saya sekarang sebenarnya udah beres sih Kak, kalau buat kuliah dan UAS juga udah beres. Cuma masih ada sebenarnya project UAS itu masih berlanjut. Kalau UAS tulis gitu sih udah nggak ada sih. Project yang kita Iya, bayar. project ya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang UAS, tentang kuliah, kalau dari jurusan HI itu kira-kira apa aja sih yang dipelajarin di HI itu? Oke, kalau di HI sendiri sih banyak belajar tentang internasionalnya dulu. Pertama pengantar hubungan internasional, terus sekarang ini semester 2 ada organisasi internasional, terus ada keamanan global dan lain-lain. Itu biasanya emang dia tuh kalau di HI ini cakupannya lebih luas kan kalau internasional, dan mungkin ada tambahan dari Oke, mungkin kalau dari aku sendiri yang aku dapat selama ini, hubungannya itu lebih kayak ke diplomasi, cara diplomasi, kemudian juga mungkin cara-cara lainnya juga, belajar juga. Sebenarnya di HI ini sendiri dominan ini membahas soal politik sebetulnya gitu, politik dari hubungan internasional ini. Kemudian juga mungkin kayak yang tadi udah sempat mention, kalau misalkan yang mungkin kita ketahui gitu ya, hubungan masyarakat itu stakeholdernya masyarakat, terus instansi segala macam. Kalau kita lebih ke ya instansi kayak organisasi internasional, terus kayak negara-negara. Cuman dari yang selama ini aku dapat itu mungkin belum pernah yang sampai secara deep dive gitu, yang gimana ya, kayak praktisnya gitu, gimana mempraktisi, gimana cara komunikasinya itu. Cuma kayak yang masih teoritisnya, yang masih abstraknya gitu. Keren banget, menarik banget. Mungkin kalau bisa disimpulin, kalau dari hubungan internasional itu hubungan yang dimaksud itu lebih antara mungkin instansi pemerintahan dan lebih ke negara gitu mungkin kali ya. Kalau dari hubungan masyarakat sendiri itu kita lebih mungkin stakeholdersnya itu perusahaan, terus publiknya gitu. Tuh makanya dengar-dengar ini Mas dan Mbak tuh masih banyak yang miskonsepsi tentang hubungan internasional dan hubungan masyarakat. Beda banget. Beda Dari banget. stakeholder beda. Dengerin tuh Mas dan Mbak Fakultasnya tuh beda banget. Fakultasnya beda. Mata kuliahnya apalagi beda banget. Beda. Satu kanan satu kiri, gedungnya juga beda banget. Beda jauh. Mungkin kalau dari ngomongin belajar gitu kali ya, mungkin kalau dari anak-anak di jurusan hubungan internasional ini gimana sih culture belajar atau mungkin culture organisasinya gitu? dari culture belajar dulu untuk sekarang ini, bahkan sampai sekarang tuh masih banyak banget
kita tuh juga mahasiswanya banyak kan, ada 100 lebih, 100 ya. Di HI ini, jadi emang lumayan susah buat ngadain kelas offline dalam satu waktu gitu. Dan untuk sistem-sistem lainnya, komitmen sama sih, belajar itu masih hybrid, terus dosen-dosennya juga ngajarnya sama kasih materi, buat poin, tapi kebanyakan kita tuh pakai bahasa Inggris buat pembelajaran. Kalau dari aku sendiri mungkin tadi kalau ini kan membahas soal prakteknya gimana belajarnya. Kalau yang dipelajari itu cara belajarnya itu lebih ke sebenarnya banyak kayak bikin nyusun artikel, terus jurnal dan segala macamnya. Jadi hampir seluruh paper gitu, hampir seluruh kayak aku dari semester 1 sampai 4 ini sejauh ini kayak tugas-tugas akhirnya dan mingguannya pun berbasis project based learning gitu kalau bahasanya. Jadi kayak project-project yang kelompok, bikin jurnal, paper, makalah dan segala macam membahas satu isu misalkan mata kuliahnya soal organisasi internasional, mungkin membahas soal organisasi internasional dan dikaitkan sama teori-teori HI dan semacamnya. Aku juga mau nanya kecil nih, kenapa kalian berdua itu mau milih HI? Karena aku jujur aja nih awalnya minatnya nih lebih ke komunikasi bahkan, tapi setelah kayak cari-cari lebih dalam lagi nih ternyata hubungan internasional nih aku bisa eksplor lebih jauh gitu loh. Terus mungkin peluang kerjanya juga karena aku suka traveling nih, jadi aku cocok banget ya. Iya, jadi aku dari situ bisa ngambil lah, siapa tahu bisa kerja sambil jalan-jalan nih. Kalau aku sih dulu sejujurnya mikir buat masuk HI itu dari SMP, idealis banget tujuannya dulu. Ini benar-benar yang pikiran aku itu secara gamblang, aku pengen kerja jadi duta atau apa, jadi kayak mewakili Indonesia, kerja buat nasionalis segala macam kayak gitu. Cuma ya setelah masuk ini kan paham gitu, kalau misalkan itu berat banget di politik. Aku yang agak terkejutnya itu mungkin yang orang-orang awam gitu bisa dibilang orang awam politiknya itu kan yang pelajari, jadi begitu mungkin. Terus kira-kira abis ini kita mau ngapain sih? Kita bosen nih kalau ngomongin gini-gini doang, ya nggak sih? Kayak kurang nantang. Betul banget. Kita suka challenge di sini. Apa tuh? Kita mau main apa sih emang? Jadi abis ini kita ada games yang itu gamesnya kita akan bermain Unos Tako, tapi itu bakal ada twistnya. Jadi stay tune di sesi 2. Nah, ini dia Unos Takonya. Jadi kita mau main apa nih? Kita apa nih plot twist dari Unos Tako ini? Jadi di sini ada Unos Tako dan di dalam Unos Tako ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab masing-masing nih. Kopipa dulu kan ya? Kopipa yung gamben. Nah, karena dari aku Caca, aku dari Caca. Stigma dari jurusan. Ini pertanyaannya stigma atau mungkin stereotip kali ya dari jurusan humas. Kalau dari humas sendiri itu, kalau jadi humas tuh harus good looking gitu. Padahal sejujurnya enggak, itu stigma yang salah menurut aku. Dari humas itu enggak sekedar harus good looking gitu. Kita harus lihat kompetensi dari seseorang juga ya pastinya. Ya lanjut aku ya. Gariknya nggak jadi deh. Karakter mahasiswa di humas ya. Jago ngomong, fashionable. Yang pakai kayak apa namanya batik gitu. Berkain sering banget itu berkain. Itu kan Kalau acara pasti berkain. Iya. Sama sibuk-sibuk sih. Banyak banget anak yang sibuk ya. proyek. Iya, dan ikut ormawa ini. Dan mereka tuh hobi banget ikut kepanitiaan. Betul. Kita sekarang. Oke. Mana sih? Hati-hati. Waduh. Aduh, banyak yang cinlok nggak? Gitu kan, waduh. Loh, ini Nih, langsung boleh langsung dari ahlinya
kalau banyak sih nggak tahu ya, cuma ya lumayan sih. Salah satunya ini. Sama Mas Suka Jojo. Diambil. Ini udah dimakan. Ini refleks nampak deh. Oh panjang banget. Apa yang dimaksud dengan kata hubungan dalam jurusan? Ya. berat agak berat ini. Hubungannya sih lebih ya tadi cara apa namanya berkomunikasi menjembatani kayak apa relasi sama stakeholder kita. Stakeholdernya itu dari instansi pemerintahan mungkin ya. Internasional, organisasi internasional, government juga. Boleh deh lanjut saya. Ini yang udah agak menantang ya, udah banyak yang diambil. Bismillah. Oke, ini apa? Wishlist tempat yang ada di nama. Oh berarti mungkin yang harus ada. Ada. yang di Kan sekarang nama. udah banyak nih dari Star, boleh sebutin nggak? Boleh. Ada Starbucks, ada Lausa. Aduh, apa ya? Jujur kalau dari aku tuh suka banget matcha. Tahu ini nggak Point Cafe Oh, di Indomaret? iya. Itu tuh matchanya enak banget. Nggak ada Ada Iya, ini di rest area. Iya jauh banget, makanya aku agak kecewa sih. Boleh dong tolong Indomaret. Sorry, ada ini nggak? Ya, Ini berarti Apa motivasi masuk jurusan ini? Ya pengen jago ngomong aja, pengen jago ngomong. next Mas Mandur ya. Aduh, deg-degan. ya udah challenge. kalau jatuh udah nggak nih? Ada ini ada Surprise. punishment. Seru juga ya. Wah. Tim Udung, Tim odong atau jalan? Kendaraan. Kebetulan iya, aku bawa kendaraan. Tapi pernah kan? Pernah. Suka sih. Suka, apalagi kalau kayak lagi ramean tuh, jadi kayak berasa Iya, seru ya. seru. Momennya dapet. Boleh di next mas. oh iya. Boleh waktunya boleh selesai aja nggak ini kita kena deh Chan. Waduh, masuk Unpad jalur apa? Waduh. Masuk Unpad jalur. Oke boleh selanjutnya Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jatuh deh Chan. Wah, kayaknya sih. Iya, iya sih. Enggak. Aja. Enggak. Diam kamu. Kok digeser-geser gitu ya? Mau jawab dulu atau punishment dulu? Boleh dong dijawab dulu. Mau dijawab dulu kali ya. Oke, ini pertanyaannya suka duka di jurusan. Mungkin suka duka di rumah. Kalau sukanya mungkin aku suka sama apa yang dipelajarinya kali ya. Bukan suka sama orang. Bukan. Aku suka sama yang dipelajarinya karena kan kayak komunikasi, terus kita ada mata kuliah public speaking, menurut aku itu seru banget. Terus kita juga ada digital PR, itu seru juga menurut aku. Kayak UASnya aja kita disuruh membangun social media dari UMKM yang ada di Nangor. Jadi kita yang megang Instagram, kita yang bikin kontennya, itu seru banget. Terus juga sekarang tugas UAS tuh ada kita harus ngepost 30 hari selama sebulan. Kita harus ngepost apa aja. Dan nanti dinilai dari captionnya gitu.
sebagai Wakaim Hima Humas Kabinet Koherensia. Pasti bisa. Halo, nama gue Miguel dari HI Wakahim Eksternal dari Kabinet 17. Halo, perkenalkan aku Nino sebagai Kahim di BPH Himatis 4 Kabinet 17 berjuang melawan satu nama HI. Halo, aku Marfa dari Kahim Humas Fikom Unpad Kabinet Koherensia. Pasti bisa. Jadi teknis dari gamesnya itu dari kita bakal nyebutin sebuah statement tentang lebih ke mahasiswa sosum in general. Karena kita dari HI dan Humas kita sama-sama sosum, jadi pertanyaannya bakal lebih ke mahasiswa sosum, lebih ke stereotype. Nanti Mas Danba tinggal flip biru kalau misalkan setuju dan flip merah kalau misalkan nggak setuju. Oke. Oke, sudah dipahami? Oke, Cak. Oke. Kita mulai ke statement yang pertama. Mahasiswa sosum itu anak event banget. 1, 2, 3. Coba boleh dijelasin alasannya kenapa setuju? Kenapa? Karena kalau yang aku lihat ya, itu tuh dari teman-teman aku yang di sosum juga, itu biasa kalau buat event itu lebih it's just our thing gitu loh. Dimana kita kan we communicate to each other, apalagi ya kayak sosum gitu ya. Tapi kan kita tuh lebih dikit, salah sih, lebih dikit tugas gitu kan sih. Maksudnya kayak lebih fokus ke eventual. Kalau di website itu kayak kelihatan banyak tugas yang praktis. suruh bikin event gitu. Benar. Karena kalau gue lihat sebenarnya emang juga kesatunya lebih ke arah ini sih, kayak tabiat soul kita tuh emang dia ngelayan event gitu. Karena emang anak-anak sosum itu ketika kita interact with each other, itu kayak kita bisa express our tuh better gitu loh. Dan event itu salah satu sarana untuk kesana. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa kayak ketemu sama anak sosum kayak gue tuh ikut ini ya, sering gitu nggak sih? Sering. Anak sosum itu hedon. Oke, 1, 2, 3. Nggak boleh gini. Nggak boleh lama. Kalau misalkan masalah hedon tuh balik lagi ya ke diri masing-masing. Jadi kalau misalkan balik lagi ke sosum itu hedon atau enggak, menurut aku pribadi enggak ya, karena lingkungan aku sekitar tuh nggak terlalu hedon gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kita pergi ke lingkungan yang lain, anak-anaknya hedon. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing dan preferensi dari lingkungannya. Jadi sebenarnya kenapa anak sosum itu timbul sebuah stigma sosum itu lebih hedon, karena memang anak sosum ini kalau gue lihat ya, itu memiliki sedikit kelebihan dari bagaimana mereka men-showcase itu ke publik. Anak-anak, mungkin anak-anak yang saintek itu mereka tidak hedon juga, tapi karena mereka tidak terlalu men-showcase hal tersebut, dia lebih ditutup di anak sosum. Kayak sebenarnya balik ke lingkungan lagi ya gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat itu tuh contohnya nggak bisa sama yang boleh itu kan nggak jadi ini lagi. Soalnya kayak sebenarnya semua prodi ataupun itu sosok saintek pasti ada pemain masing-masing ya. Maybe karena kita anak HI, gue mikirnya tuh kayak MUN gitu kan. Karena MUN itu harus keluar terus luar negeri. Jadi tuh kayak ada perasaan kayak wah hebat juga gitu loh. Anak sosum itu jago public speaking. 1, 2, 3. Benar balik lagi, karena memang anak-anak sosum itu memang secara alamiah memang lebih suka berinteraksi dibandingkan mungkin sama anak-anak di luar sosum. Nah, jadi menurut gue ya, dari yang gue lihat mungkin ini di Vkom lah ya, di Vkom. Menurut gue di Vkom itu bisa dibilang 90% itu bisa public speaking. Ini bisa dalam artian yang sedang udah jago nih, udah bisa nge-MC, udah bisa bahkan bisa bilang bagaimana mereka presentasi di depan kelas itu udah bagus banget. Kita nggak ngomong anak saintek nggak jago public speaking, cuma around kita juga itu maksudnya kan tadi pertanyaannya sosum around kita ya kayak gitu. Lebih ke kalau misalkan mata kuliahnya nggak sih juga lebih banyak yang memaksa kita sih sebenarnya untuk ngobrol sama stakeholder, untuk pemerintah dan yang lainnya kalau misalkan divisi. Well, exactly kan sama-sama relationsnya itu kan perlu cowok untuk bisa jago ngomong. Setuju atau nggak setuju kalau anak sosum itu nggak bisa ngitung? 1, 2, 3. Kalau sosum in general itu kan contoh divisi masih ada advis, FEB gitu kan sih, masih mereka yang gitu juga. Tapi kalau misalnya di FISIP sendiri tuh masih ada statistika, terus habis itu kualitatif. Kita juga ada. Kuantitatif. Itu nggak bisa. Kayak kita menggunakan teknologi. Ada, menggunakan teman yang bisa.
nggak tahu ya kalau di HI sendiri yang tuh banyak yang minjem gitu dari IPA, Ke IPS, sosial gitu ya. Kayak contoh aku sendiri gitu. Bahkan mungkin kalau dari masa-masa kangen aku sama IPA, jadi kan agak freak ya. Aku di KTMI itu kalau di pusing tuh kadang aku ngerjain tugas aljabar gitu. Wow. Ya aneh. Gitu. Karena kayak emang itu lain sama. Setuju atau nggak setuju kalau anak sosum itu hobinya ikut kepanitiaan di kampus? 1, 2, 3. Karena kalau menurut aku kayak nggak semuanya, pasti kayak nggak semuanya, tapi overall itu kayak contoh mungkin apa yang di FISIP ya, yang di HI itu lebih kayak ada anak-anak yang memang fokus ke akademis gitu. Jadi kayak mereka tuh memang lebih fokus bagaimana cara tuh analyze something gitu daripada kayak to join event. Jadi balik lagi sama kayak soal pertama tadi, tadi aku kan soal pertama kayak gini ya. Jadi it's more like this deh. Dari ini aja sih kayak lab, acara kema atau acara fakultas ya, acara fakultas mah ya pasti sosum juga, tapi acara kema itu pasti anak sosum gitu. Lebih kesimpulnya gini nggak sih kalau misalkan ditanya lo ikut apa, contohnya gue ikut PF, lo dari jurusan mana, lo dari fakultas mana, biasanya lebih banyak di sosum. Iya, sosum. Setuju atau nggak setuju kalau anak sosum itu sering disuruh jadi MC acara? 1, 2, 3. Oke. Oh nggak ada ya? Lagi. Ini ada ini Oh di aja. tengah. Oke, mungkin tadi balik ke pertanyaan keberapa ya, tadi yang dibilangin bahwa anak sosum ini lebih sering berinteraksi dengan sosial gitu ya. Dan gara-gara itu juga gitu, gara-gara tadi dibilang, jadi mereka memang secara publik itu memandang anak sosum ini di public speaking, itu yang pertama. Sehingga hal tersebut secara langsung itu bikin anak-anak sosum ini tadi bilang memiliki kelebihan di bidang MC gitu ya. Disclaimer bukan berarti yang saya tag yang sama di speaking ya. Hashtag takut cancel. Menurut gue justru ini lebih personal lagi, kayak kalau di Saintek kayak beberapa teman-teman gue di Saintek juga dipanggil menjadi MC. Jadi mungkin cara yang gue notice ya, cara MC-nya itu anak Vkom, anak FISIP mungkin sama anak FK gitu ya beda, cuma bukan berarti dipanggil jadi MC, kan kalian dipanggil jadi MC kan, panggil jadi MC menurut gue yang dilihat sering ngomong aja MC yang kayak apa itu baru suka ada stereotipnya sendiri. Kalau enggak Tapi setuju juga sih kayak bagaimana cara orang berkomunikasi ngomong itu terlihat juga dari ilmu disiplin yang dipelajari. nah ya. Setuju atau nggak setuju kalau anak sosum itu tugasnya nyantai? 1, 2, 3. Ada yang berpikir Sebenarnya mungkin karena aku shock ya kalau di HI ya, nggak tahu di prodi lain. Itu tuh inget banget di semester 1, semester awal-awal itu kayak tiba-tiba per minggu 4.000 kata terus menerus, dan itu satu matkul doang. Itu lumayan memberatkan, bahkan sampai sekarang itu pun. Tapi alhamdulillah ya kami jadi untuk itu menurut aku pribadi lebih apa ya, kayak ada belum kata doang kayak gitu kan, karena dari awalnya paling kata. Jadi kalau misalkan ketemu anak HI ya, jangan ditanya kamu ada tugas, kayak pasti ada. Masih ada, bener. Oh, Kayak pasti ada. agak jarang untuk anak HI itu lagi gak ada tugas. Kalau gue bingung menjawabnya adalah kalau dari kamu sendiri bingung ini tugasnya sampai apa anaknya sampai. mungkin diberi kita lebih ngomongin ke workload kali ya. Karena emang kalau secara workload tugasnya itu memang nggak sebanyak yang benar dari tugas lainnya gitu. Dan secara format tugas pun di Vkom itu lebih ke arah lebih banyak proyek di lapangan, jadi project based learning. Kita beneran turun ke lapangan ya, maksudnya kita bahkan anak-anak gue dulu lagi pada ngelola UMKM, social media UMKM kan, kita tuh ke lapangan kan. Bagi kalian berat nggak? Masih Fun kan? Pak Sofan. Fun kan? Sofan aja. Kita juga fun kok. Fantastis. Tapi kalau misalkan melihat dari masing-masing circle gitu ya, kalau misalkan lagi jalan-jalan di sosum, ya bisa aku bilang gaulnya mereka adalah mereka diri sendiri. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari sesi ini. Makasih ya Mas dan Mbak sudah mau main. Jadi kita ada tambahan nih ya dari aku. Coba dong pesan-pesannya nih udah datang di Masih Talk Show ini. For kesan-kesan ya. Sebenarnya kalau dari pribadi sama teman-teman HI, aku yakin kayak we're really kayak senang ya diundang. Bahwasannya kayak ada yang notice kita ada gitu. Baru kayak juga dapat di kan belum datengin kan. Jadi kayak merasa honored for being here gitu. Dan juga dari tadi kayak ini
untuk Humas. Thank you karena udah ngundang juga. Pesan-pesan aku happy banget di sini karena jujur dari aku pribadi nggak pernah ditanya gini-gini ya kayak Experience itu ya. iya. Jadi seneng sih. Berharapnya hari ini bukan jadi hari terakhir kita bisa hahi, tapi kedepannya juga bisa komunikasi lagi. Kalau dari tuan rumahnya nih. Shout out banget buat bidang mahasiswa dan advokasi. Shout out buat teman-teman MA yang thank you banget juga. Sebenarnya ya kita juga belum pernah ya diajak kayak gini kok nanyain tentang ini apa tentang ya mahasiswa soft school mau gimana terus sharing juga barengan Mariners juga nih. Jadi banyak dari teman-teman gue tuh yang kayak gue tadinya pengen masuk HI tapi cari yang mirip-mirip yaudah Humas. Jadi masih banyak orang di luar sana yang kira HI sama Humas mungkin karena sama-sama hubungan ya kan. Judulnya mirip-mirip. Jadi kayak Humas tuh dikira domestiknya HI gitu. Tapi kita sadar di sini kalau kemiripan kita mungkin bukan ada di program studinya, pembelajarannya, tapi karena ya culture kita sama-sama lakukan aja. Gitu. So thank you so much udah dari MA udah kasih insight-nya. Thank you so much buat teman-teman HI udah mau kita undang juga, mau diajak main-main dan sama hopefully not the last time nih kalau begitu. Wah, akhirnya kita udah nyampe di penghujung acara ya. Dari tadi awal kita udah ngobrol-ngobrol kecil, terus kita main Uno Stako dan tadi ada Kahim dan Wakahim dari Humas dan HI juga di Iya, seru seru banget. banget. Terus gimana nih kesan-kesannya udah ngobrol bareng nih sama kita di Masih Talk Show ini? Aku dulu seru banget sih pastinya dari awal sampai akhir ya. Ternyata Mas Mbak dan teman-teman semua sangat welcome. Semoga tidak sama bersama Oke, kalau dari aku kurang lebih sama. Terima kasih banyak juga dari teman-teman rumah sudah mengundang kita dari 5HI untuk ikut acara ini dan semoga mungkin acaranya nanti persiapan-persiapan lain mungkin atau hal-hal yang lainnya berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak